reward kepada chapter yang dilayani oleh Pak Ken Gindi, chapter yang dilayani Pak Kong Tat Chiang, dan chapter yang dilayani oleh Pak Wilson Simanjuntak. Karena committed leaders dan multiplication menjadi pegangan kita, kami mohon maaf tidak memberikan kepada perwakilan, sehingga dengan sangat bersedih. Sesungguhnya Banda Aceh harus kami panggil, tetapi karena tidak diwakili oleh chapternya langsung, nanti bolehlah kami sampaikan gitu Pak ya. Oke. Yang pertama kami minta hadir adalah dari Medan Delhi, Bapak Harlen. Iya. Boleh di belakangnya nanti ada Pak Frans, boleh di samping. Kemudian dari Samaritan Pak Junjungan, boleh berdampingan dengan Pak Sugiman. Ya, berdampingan boleh. Dan chapter yang dilayani oleh Pak Kong Tat Chiang dari Crown. Crown ini Pak Tugu bisa maju ke depan karena sekretarisnya ada. Silakan. Kemudian Pak Jonathan Wedi dari Polonia. Boleh didampingi Pak Pasaribu dari Tebi, Pak Tugu dengan Pak Johansen, silakan Pak. Yang berikutnya dari Yang Movement, kami persilakan. Ide atau Chris boleh naik ke atas. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, untuk memberikan reward ini nanti untuk RPP 1 Bapak Ken Gindi memberikannya kepada Medan Delhi Sawah Samaritan, untuk RPP 2 untuk Crown ataupun Polonia ya. Lebih tinggi, Crown, kemudian Polonia dan Yang Movement. Sementara untuk RPP 3 Crown Family. Yang ketiga Bapak Wilson Simanjuntak. Kami minta kepada Bapak yang kami panggil RPP-nya supaya maju ke depan. Jadi silakan Pak Wilson. Baik, Bapak dan Ibu, sambil menunggu Pak Wilson masuk ke ruangan, saya sampaikan sedikit tentang pemberian reward kepada saudara-saudara kita ini. Kebetulan awalnya saya yang menginisiasi agar reward ini diberikan kepada saudara-saudara kita ini. Kenapa? Karena selama ini kami dari Regional Sembako hanya membicarakan chapter yang suri, chapter ini drop, chapter ini drop, chapter ini sudah nggak hidup lagi. Hanya itu saja yang kita bicarakan. Artinya regional itu kadang-kadang itu sudah merata. Bagaimana melihat keadaan chapter-chapter ini? Saya usulkan, kenapa kita tidak pernah bicarakan, tidak pernah kita hargai saudara-saudara kita yang sudah berhasil, yang sudah bekerja keras dengan baik membangun chapter. Saya usulkan supaya kita berikan apresiasi kepada mereka, supaya kinerja mereka lebih baik dan lebih baik lagi. Akhirnya disepakati oleh regional supaya ini diberikan pada hari ini. Jadi tepuk tangan dulu buat saudara-saudara kita ini. Buat saudara-saudara kami yang belum mendapatkannya, kami mohon supaya tahun depan, pada konvensi tahun depan,
bisa mendapat reward seperti ini yang akan kita serahkan. Karena harapan kami kemarin semua bisa mendapatkan ini. Tapi apa boleh buat, ini sangat selektif pemberian ini. Bahkan mungkin tahun depan akan kita tingkatkan lagi bagaimana pemberian ini lebih lagi daripada tahun. Jadi bagi yang belum mendapatkannya mohon maaf, supaya tahun depan berusaha dan gigih supaya bisa seperti saudara-saudara kita yang mendapatkan pada hari ini. Jadi saya kira itu Pak Sekjen yang perlu kita sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Silakan diberikan kepada chapter Presiden Medan Deli. Fotografer. Ya. Terima kasih Pak Harlem dengan Pak Frans, ya, berfoto luar biasa. Ya. Ya. Yang kedua kepada chapter Samaritan ada Pak Junjungan dan ada sekretarisnya Pak Sukirman. Iya. Oke, luar biasa. Makasih. Kami panggil Pak Pong untuk menyerahkan chapter Crown, Polonia dan yang bukan. Crown family, sorry. Pak, siapa? Pak. Ya, geser Pak sedikit lagi. Karena kita mau panggil lagi sekali lagi. Oke. Selanjutnya Polonia chapter. Ya. Dan berikutnya yang bukan. Khusus pematang sampah sudah datang Pak Gusam. Coba dipanggil Pak sedekat. Oke. Baik. Yang berikutnya dari Pak Gusam, siapa yang memberikan? Pak Ferry. Pak Ferry dari Pematang Siantar. Oke, Pak Ferry aja naik ke atas Pak. Untuk Pematang Siantar nanti Pak lihat. Kemudian tebing tinggi ada di sana Danau Toba. Boleh berdua Pak Desmond. Silakan Pak. Pak kembali. Ya, tebing tinggi mari. Tebing tinggi. Ya, Pematang Siantar Danau Toba. Silakan Bapak naik aja nanti Pak yang memberikan. Bapak naik ke atas. Iya, dari sana. Ya, kami persilakan kepada Pak Yanta memberikan kepada chapter tertinggi. Kemudian Pematang Siantar sudah, ya. Ya. Yang terakhir Danau Toba. Ya. Pak, silakan Pak. Tadi udah pernah panggil. Biar ada nilai yang harus Pak. Tarik Pak. Tadi kami panggil Pak Ahok. Biar ada saksi. Oke, silakan. Iya, silakan. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Dan sesinya akan kita akhiri, tetapi untuk Medan Deli duduk di sofa. Ya. Sambil-sambil Samaritan nanti duduk di sofa. Ya, sudah. Silakan.
Mari foto dulu, foto semua lu. Pak. Kali dulu ya. Ya, Polonia dan yang movement. Pemakan shelter nanti Pak Ferry juga ada. Oke, silakan. Baik. Yang posisinya Medan Delhi, mana Pak? Di sini Medan Delhi. Di sini Medan Delhi boleh. Ya, karena yang menginisiasi ini adalah Pak Ken Ginting, jadi saya mau didampingi Pak. Jangan dibiarkan kursi kosong. Gak apa-apa. Ya, silakan. Terima kasih, ini adalah sesuatu yang baru untuk Regional Sembagut untuk membuat sebuah talk show. Tadi pembicara pertama Pak Pemilin telah menyampaikan narasi yang sangat luar biasa, dilengkapi dan dimantapkan oleh Pak Paulus Setiawan. Dan pelakunya, doernya adalah chapter yang ada di hadapan kita. Sebelumnya kita sambut tepuk tangan yang mulia. Sebagai saksi nanti yang memastikan jawabannya benar apa tidak, kami minta Pak Ken Ginting menyatakan iya atau tidak karena committed leadersnya. Oke Pak? Nah, pertanyaan ini sangat penting bagi kita semua, khususnya kami ajukan dulu kepada Medan Delhi Chapter. Medan Delhi Chapter ini luar biasa, khususnya di sini Pak Harlem. Pak Harlem, kami mendengar informasinya bahwa Bapak itu suka untuk menelepon orang, memanggil orang, sehingga istri Bapak panggil itu selalu dalam. Apa sih rasanya sampai Bapak itu walaupun sudah berumur, bahkan meninggal yang jabatannya sebagai banker, harus rela menelepon siang dan malam untuk ikut namanya pertemuan jaga. Silakan Pak, apa yang bisa kami dengar? Ya, terima kasih Pak Roblok. Kami kira tidak terlalu ada yang spesifiknya. Karena memang hal ini sudah terbiasa kami lakukan pada saat kami dulu masih bertugas di BNI. Jadi walaupun kita pimpinan di salah satu bank itu selalu melakukan approach pemasaran, mencari calon-calon customer. Jadi tidak ada perbedaannya dengan apa yang kita lakukan dengan yang ada di LGD. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama sudah menentukan jadwal pertemuan yang sifatnya sudah tetap. Hal ini dilakukan supaya para member sudah paham betul dan tahu tanggal berapa, hari apa dilakukan pertemuan. Nah, itu yang pertama sudah kita lakukan. Penjadwalan yang sudah tetap hari ini. Yang kedua, mengundang para member lebih awal, karena 5 hari sebelum hari H kita sudah buat undangan melalui grup secara umum. Kemudian kita juga melakukan remain terhadap grup kita. Misalnya 3 hari sebelum hari H kita lakukan remain, undangan ulang. 2 hari sebelum hari H kita remain lagi. Pagi hari pada hari H kita lakukan lagi last call. Nah, itu supaya jangan ada yang terlupa. Nah, di samping itu, di samping undang secara umum, kita lakukan lagi
sentuhan secara personal. Kita japri langsung melalui WA, bahkan tidak lupa juga kita lakukan call, langsung kita telepon yang sudah menjadi target market kita, sehingga karena sudah ada sentuhan pribadi, kita harapkan akan datang di pertemuan ini. Ya. Jadi kemudian ada lagi secara yang membuat menarik pertemuan kami. Kami membuat pertemuan yang topik khusus seperti berupa devotional meeting. Ini menarik karena ini pembekalan terhadap apa isi dari Alkitab. Kita lakukan tanya jawab, tidak sifatnya menggurui, enggak. Ini hanya fair to fair aja, tanya jawab sampai ada nanti suatu konklusi bahwa arti dari firman yang kita coba ambil topik ini adalah seperti ini. Baik. Jadi menarik karena setiap pertemuan ada pembaharuan terhadap pengetahuan firman Tuhan dan pertumbuhan iman. Kira demikian, Pak. Oke, terima kasih. Kasih aplaus yang kencang. Ternyata rasanya adalah customer fokus kemudian reminder. Tapi di Presiden Chapter Sukses itu pasti juga didampingi oleh sekretarisnya. Apa sih Pak Frans itu rahasianya? Apa fungsi aplikasinya? Bagaimana metodenya? Singkat aja Pak, intinya, darinya. Silakan Pak. Iya Pak, terima kasih. Orang pintar itu orang yang punya data, dan orang yang punya data itu menguasai lapangan. Saya advokat bicara soal fakta, kalau ada dengar saya bicara dari soal data. Dengan adanya aplikasi itu membuat semua paperless. Dulu kita buat pakai manual, kertas-kertas dikumpul-kumpul ya kan. Pas presiden baru nggak diperiksa juga Pak ya. Ternyata setelah ada aplikasi semua terdata. Kita laporkan, kita data, ada fotonya, terus masuk email. Kita bisa lihat, oh ini membernya yang sudah ada, oh ini yang sudah ada, ini yang perlu diupload. Jadi kita punya data. Aplikasi yang dibuat oleh regional itu suatu terobosan dan itu membuat sangat mudah, paperless dan punya data yang sangat baik. Jadi itu bisa dipertahankan dan itu punya data kita buat. Karena kalau kita pengkaderan, tentu kita bisa lihat ini orang datang nggak nih, jangan tiba-tiba nggak pernah datang jadi presiden chapter, ya kan? Nah, dia hadir, ya kan? Nah, keuangan berapa nih sebentar data, oh dan uang kita ada sekian, ada sekian. Jadi data itu kuat. Jadi yang kami percaya bahwa kerohanian itu tadi holistik, rohani dan kehidupan sehari-hari holistik. Jadi administrasi harus kuat, pengajaran firman harus kuat, pelayanan juga harus kuat. Itulah itu yang jadi sangat bagus sebenarnya aplikasi itu. Dan tentu itu juga menjadi data buat regional board untuk menilai menjadi fair. Jadi kan seperti ini Pak Ken bisa benar nggak ini? Iya. Jadi itu yang kita lihat dari aplikasi yang ada. Jadi kita dorong mari semua gunakan. Itu mudah, sangat mudah, simpel Pak. Nggak perlu kumpul-kumpul kertas, tumpuk Pak. Terima kasih. Oke, kasih aplaus yang luar biasa, yang kencang. Nah, Pak Dokter, dari tadi senyum-senyumnya. Kalau saya melihat Pak Dokter nggak jadi dokter, jadi aktor lah. Tampaknya kebanggaan itu. Gimana rasanya kok santai itu begitu bersemangat untuk membuat namanya pertemuan sementara para membernya dokter spesialis semua. Bolehlah dibuka rahasianya untuk kami Pak, silakan Pak. Ya, apa yang kami lakukan sudah kami lakukan rutin sejak tahun-tahun yang lalu ya kami kerjakan. Sama mungkin seperti dengan chapter lain selain kegiatan formal ya yang berisi breakfast meeting dengan topik-topik sesuai kebutuhan member yang berada di marketplace, bagaimana sukses berbisnis berdasarkan landasan iman Kristiani. Setelah itu pertemuan non formal, ya kadang-kadang kami buat pertemuan yang santai, kopi bareng, makan siang bareng, di luar jadwal formal. Jangan lupa kopi. Nah, kopi, kopi siantar. Iya, kopi siantar, kopi. Iya. Kemudian kegiatan kreatif di luar bersama ya. Contohnya jalan sore, jalan santai, untuk menimbulkan bonding, ikatan antara member itu sehingga tidak ada gap. Kemudian juga mentorship program. Jadi member-member yang sudah senior memberikan bimbingan, arahan kepada member yang baru.
supaya mereka lebih mengerti apa itu gospel, visi-misinya. Dan terkali diberitakan oleh Pak Fran, ya, kita gunakan aplikasi sekarang. Ya, sekarang apalagi ada WA group, Iya, Pak. memberikan informasi-informasi, dan juga semakin mendekatkan hubungan kita. Juga kalau ada acara kegiatan sosial seperti yang nikahan, yang masuk ke rumah, atau acara-acara adat yang lain, atau membantu pembangunan ibadah, tempat ibadah, kami secara bersama-sama, secara aktif dalam kegiatan sosial bersama. Keren. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dokter, menginspirasi sekali. Boleh mainnya bisa dulu. Ukuran bobot jangan ditanya. Kecerdasan apalagi, karena beliau juga memberikan pupuk kepada tanaman, apalagi pada anggota chapter. Kami daulat Presiden chapter Bapak Junjungan yang tentunya nanti bisa dibantu atau disupport sama sekretaris chapternya. Pak, ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini dari apa? Dari nomor 3, Pak. Bukan nomor 3 yang lain, Pak. Ya. Nomor 1 nggak usah ditanya. Di chapter Bapak di Samaritan, apa yang mendorong Bapak bersemangat melayani chapter melalui aktivitas chapter? Karena kami dengar informasinya dari pelaporannya, chapter Samaritan itu sangat kental. Apakah karena dimarahi Pak Berman atau disorong-sorong sehingga ketakutan presiden chapternya, atau karena Samaritan kita mesti sakit dulu baru masuk ke dalam? Jadi kami yang sehat-sehat semua. Gimana Pak? Presiden, silakan. Terima kasih ya buat regional yang sudah menilai kami yang mungkin menurut takaran kami masih belum layak. Makanya saya WA Pak Rondo, Pak, kalau untuk rewardnya itu nggak usah kita dihargai, saya bilang. Karena yang kita lakukan ini kan untuk Tuhan, nggak perlu kita nilai. Nah, tapi yang kami lakukan memang bukan hanya di hubungan di gospel, di luar gospel juga kami bangun hubungan emosional persahabatan. Jadi saya lihat dari ada sampai 18 anggota di Samaritan, memang seperti yang disampaikan tadi Pak Paulus itu ada memang yang harus disaring. Nah, dan memang kita ada juga memang yang sudah memang harus kita bangun dengan baik, ya kita bangun persahabatan itu, jangan dilepaskan. Nah itu yang selalu kami lakukan. Dan kemudian ya tidak memungkiri juga karena ada direktur 2 orang di Samaritan. Jadi saya sebagai presiden chapter atau kami yang mengurus chapter terbantu, ada Pak Berman yang selalu kocak walaupun sudah berumur, selalu mendorong yang muda gitu ya. Nah, jadi kita kasih selalu penghargaan bagi beliau. Begitu ditelepon di mana nih, di kantor kedua, sudah tahu kita itu dulu masih ada dulu Laminas. Kantor kedua Pak Berman di situ. Jadi kita tahu di mana posisinya. Jadi Pak Purba juga Pak Sahat selalu mengingatkan kita. Jadi kami ada kolaborasi. Nah, tadi ada juga rekan-rekan yang mengatakan bahwa perlu kita cari istilahnya suami-suami yang istilahnya yang baru yang belum terbawa ke Tuhan, tapi bukan hanya mencari yang baru, yang paling utama kita cari, kita bangun hubungan, baru menjadi sama-sama kolaborasi. Jadi yang baru itu kita buat, kita rekrut dengan baik dan kita bina sesama anggota chapter, membina hubungan juga baik juga di kekeluargaan. Itu yang selalu kami lakukan. Makanya kami sering-sering kumpul walaupun tidak resmi dari full gospel, mungkin urusan lain, tapi kami jadi ada hubungan yang baik. Iya, luar biasa. Mantap Pak. Ini Pak Sukirman ini katanya kan Sukirman suka kirim makanan, sehingga Samaritan itu makin kuat. Silakan Pak, apa yang bisa Bapak lakukan sehingga Presiden chapter kita ini bergairah dan chapternya Bapak itu semakin bersemangat? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rondo. Jadi seperti yang dikatakan Pak Junjungan Sumapura tadi, yang membuat kita itu bersemangat, yang pertama memang karena melihat Pak Berman. Saya terus terang. Jadi kalau kita selalu melihat kotaknya Pak Berman yang memberikan semangat, jadi kita selalu diudahkan, jadi semangat gitu. Jadi artinya dengan kehadiran sosok seperti Pak Berman itu ya sangat
membuat kita excited gitu. Nah kemudian yang kedua, kalau saya lihat kan Pak, ya kita ini kan semuanya mendapat tugas. Amanat Agung di Matius 28 dikatakan pergilah, beritakanlah Injil. Jadi kalau kita di gereja masing-masing kan memang sudah ada, tetapi segmen ini kita belum dapat di gereja, di mana kita bisa memberitakan Injil kepada sesama pebisnismen, pebisnis. Ya kadang-kadang kalau kita bisa menginjili mereka lewat gereja, mereka nggak mau. Tetapi kalau kita misalnya ada chapter meeting, kita kumpul, ya topiknya ngopi bareng gitu. Tapi kita bisa beritakan Injil. Jadi itu yang membuat kita juga semangat Pak untuk supaya semakin banyak orang mengenal Yesus. Di poinnya firman Tuhan sama kopi bareng. Yes. Itu dia. Baik. Pak Jonathan ini, Bapak tadi saya lihat termenung. Apakah terkesima dengan lagu kau duduk di sini, aku duduk di sini, sehingga kau biarkan aku menyendiri. Ini seperti ada bisikan dalam hati saya. Apakah Bapak sedang berdiri sendiri atau melakukan sendiri? Ada kesan-kesan yang baik yang mungkin Bapak sampaikan. Silakan Pak, di chapternya Bapak. Silakan. Oke, terlebih dahulu sebenarnya saya merasa malu berduduk di tempat ini karena saya merasa saya tidak berbuat apapun yang untuk di dalam chapter itu. Chapter itu sempat bertumbuh berkembang. Saya kira itu bukan karena hasil jerih payah saya, itu karena Tuhan yang bekerja, dan saya hanya sebagai seorang hamba. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, sama seperti tadi yang juga disampaikan oleh Pak Tommy, kemudian ditegaskan oleh Pak Paulus Setiawan, mengutip Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan saya hanya menyadari bahwa diri saya hanya sebagai seorang hamba, saya lakukan. Jadi segala kemuliaan itu hanya yang layak terima itu adalah Tuhan itu sendiri. Hamba itu hanya lakukan saja. Kira-kira itu. Oke, terima kasih. Boleh ini dipegang. Biasanya anak muda kalau bertemu itu adalah lihat anak yang cantik, yang pokoknya yang apa katanya asal-asalan katanya, asal mertuanya kaya, asal dia punya ini. Apa yang membuat fellowship daripada yang mukmin itu begitu bersemangat? Karena saya melihatnya dari posting-postingnya sangat luar biasa. Ini keras, silakan. Ya, kita bangun hubungan nasional pastinya. Nggak mungkin aku ngajar mereka, tapi kalau aku nggak buka. Siapa yang mengasih? Teman-teman bukan orang ini. Terus memang satu lagi khusus untuk yang movement, kita juga ubah polanya jadi lebih sederhana dan lebih singkat waktunya. Seperti mungkin dari siatar kan ada doanya, ada musiknya. Kalau kita cuma sharing, kita kasih kesaksian, terus kita berdoa sama-sama, makan siang udah balik gitu. Oke. Ada satu pertanyaan khusus. Kami mau dengar tahun depan. Abang tidak sendiri lagi. Kira-kira apa komitmennya sesuai dengan komitmen ini? Ya tahun depan rencana mau ngomong. Iya. Terima kasih. Nah, untuk memastikan ini benar atau tidak, dari tadi saya berbincang sama Bang Sain satu ini, jangan lama-lama dulu. Mic-nya segera diberikan. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Mendengar penjelasan tadi dari para presiden chapter ini, ya, saya sangat terkesima. Saya sangat mengapresiasi. Artinya bagaimana usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mengembangkan chapter, dibantu dengan para sekretaris yang sungguh luar biasa. Kalau sekretaris saya rasa abang lah berhak menilainya juga seperti apa, karena abang juga sekretaris. Jadi saya tidak punya kewenangan untuk melihat kinerja sekretaris. Tapi dari para presiden ini, ya memang mereka layak apresiasi gitu. Karena betul tadi Pak Setiawan, basis massa itu ada di chapter. Regional tidak punya massa, nasional juga tidak punya massa. Yang punya massa itu mereka. Saya sendiri sebagai satu member dengan Pak Jonathan ini di Polonia chapter,
Saya tahu betul bagaimana beliau ini membangun chapter. Saya merasakan sendiri karena saya member di situ. Ya, kalau bagaimana chapter-chapter itu memang tanggung jawab presiden. Jangan ketika mereka tidak bekerja sungguh-sungguh, kita bersungguh-sungguh. Bahkan kita meratapi kenapa ini, kenapa begitu. Tapi kenapa mereka ternyata sudah melakukan hal-hal seperti itu, melakukan pendekatan secara persuasif, menghubungi baik personal. Mereka juga bagaimana caranya mereka yang tahu bagaimana mengembangi chapter itu. Jadi terbukti. Jadi kalau mengenai ini saya tidak mampu lah menilai kawan ini seperti apa. Kenapa dia bisa sampai duduk di sini dan apalagi dia sudah berjanji tahun depan tidak lagi sendiri. Itu cukuplah abang yang langsung berhubungan dengan dia. Jadi saya kira itu aja. Terima kasih buat para presiden, buat para sekretaris. Semoga tahun depan tetap lagi bisa duduk di sini dan bertambah lagi nanti personelnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, kami persilakan dulu. Dan di sisi terakhir kami serahkan kepada Pak Prianta untuk doa dan pemutusan.